ikhlas sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat-sahabatnya, kemudian para nabi, para rasul, para tabi'in, tabi'in, para salafus sholihin, para aulia, para ulama, guru-guru kita, kiai-kiai kita, ala thariqati ahli sunnah wal jamaah, dengan harapan mudah-mudahan ngaji kita hari ini menghasilkan ilmu yang manfaat, kemudian kita mendapatkan pertolongan untuk bisa mengamalkannya. Juga kita bertabarruk berdoa dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keselamatan dan keberkahan dalam bekerja. Demikian pula keluarga kita yang di rumah selalu diberikan keselamatan fiddin wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kebaikan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa suratul Fatihah yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan. Yang lagi sepi, susah, gelisah segera diberikan kebahagiaan. Yang lagi sulit segera diberikan kemudahan. Yang lagi ruwet, rentet, seret segera diberikan kelancaran. Yang lebih gelap mudah-mudahan segera diberikan keterangan. Yang lagi punya problem, persoalan apapun itu mudah-mudahan diberikan penyelesaian. Yang lagi punya hutang semoga segera diberikan pelunasan. Yang belum ketemu jodoh terbaik mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Semoga makin semangat dalam ngajinya, zikirnya, semoga makin istiqomah ibadahnya, makin kuat imannya, makin mulia akhlaknya, makin sempurna takwanya, selamat mulia bahagia dunia akhiratnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bijahil nabiyir rahmah wa syafi'ir ummah wa binyati du'a wal qabul wa ijabati sul wa husulil amali wal ma'mul bijai sayyidina rasul ala man nawaina wa ala ma nawu bi salafuna salihun wa hajatina wa hajatikum bil qabul wal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Mbak-mbak semuanya yang makin cantik zahir batinnya, ngaji Abah Anza hari ini ada 3 sesi, sehingga kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Untuk sesi yang pertama ini, agar ngajinya tertib khidmah, tolong dikondisikan cangkemnya. Saya sudah sering sampaikan, ngaji itu pakai telinga, pikiran, dan hati. Kita semuanya harus melaksanakan GTM, gerakan tutup. Kalau belum paham GTC, gerakan tutup. Harapmu boleh cangkem, boleh cocok, boleh cokal, kan sama-sama C-nya. Karena di berbagai majelis, di berbagai tempat, forum itu rata-rata yang meramaikan adalah kaum wanita. Acara apapun kalau nggak ada perempuannya, nggak ada wanitanya, nggak bisa rame, betul? Termasuk di sini.
Jadi ya memang majelis opo wae sing tukang ngerameni iki wong wedok. Kok begitu? Benar. Seorang perempuan itu cangkemnya bisa mengalahkan 100 orang laki-laki. Sebagai bukti, pasar apapun, pasar manapun itu kalau penjualnya laki-laki, pembelinya laki-laki, biasanya nggak begitu ramai. Contoh pasar sapi, mesti lebih ramai suara sapinya daripada suara orangnya. Pasar sapi ini luwih ramai suarane sapine timbang wonge. Tapi pasar apapun, pasar manapun, kalau penjualnya wanita, pembelinya wanita, sing dodol wedok, sing tuku wedok, ramene ra karuan. Contoh pasar iwak, pasar buah. Mosok nawar jeruk setengah kilo itu prosesnya bisa 3 jam. Diulah-ulik, diulik-ulah. Ayo diulah-ulik, diulik, diwola, diwalik, dipenyat-penyat, dipenyat, digemak-gemak, digemek, diombak-ambu, diambu. Pokoknya kalau jeruknya belum gembuk semua itu nggak nawar-nawar. Lek wis jeruk 7 keranjang gembuk kabeh baru mulai nawar. Bu, ini jeruknya sekilo berapa? 20.000 mbak. Larangnya jeruk opo sak kilo 20.000. Aku ini tuku ning pasar kono sak kilo mek 12.000, jeruke gede-gede. Sampeyan jeruk cilik-cilik larangnya 20.000, jeruk saupil-upil. Bakule dilokne jeruke saupil-upil marah. Akhirnya ngomong, mbak, emane mbak, rupamu ayu, upilmu sak jeruk-jeruk. Memang dunia ini kalau nggak ada wanita nggak bakal rame, sehingga di surga pun kalau nggak ada wanita ya kurang rame. Buktinya Nabi Adam ketika diciptakan Allah kemudian ditempatkan di surga dengan berbagai kenikmatan dan keindahannya, Nabi Adam merasa kesunyian, sendirian, madep mengarep dadi pengarep-arep, noleh nengen dadi angen-angen, noleh ngiwa keronto-ronto, noleh mengguri sepi, menduwur ngelantur, mengisor kudu ndelosor. Akhirnya Nabi Adam minta kepada Allah diberi teman hidup, diciptakanlah Ibu Hawa, sempurna kebahagiaan Nabi Adam. Pancene wong wedok lakoni donya kawis biyen. Nabi Adam diusir dari surga ya perkara wong Qabil Habil paten-patenan saling membunuh ya perkara wong wedok. Wong wedok lakoni donya. Ndak ada perempuan, dunia nggak bakal ramai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang perempuan itu luar biasa. Kemudian bagaimana agama Islam memandang, menyikapi dan memperlakukan wanita. Paling tidak Mbak ada 4 sudut pandang wanita dalam Islam. Pertama, biwasfiha aman, wanita sebagai makhluk sosial. Yang kedua, biwasfiha bintan, wanita sebagai anak perempuan. Yang ketiga, biwasfiha zaujatan, wanita sebagai istri. Yang keempat, biwasfiha umman, wanita sebagai ibu. 4
hal ini saja yang akan saya sampaikan di sesi pertama ini. Mudah-mudahan 15 menit selesai. Dalam apa? Makanya biar tertib, ya udah 15 kali 3 kurang 15 kali 4 15 kali 10. Nah, terus nanti yang sesi 2 sesi 3 mau ditaruh di mana? Gak usah, itu dolim namanya. Makanya mohon maaf banget, ini bukan kemauan panitia, juga bukan kemauan saya, tapi karena situasi jamaahnya kalau hanya 2 sesi nggak muat, kasihan mereka. Kadang-kadang liburnya cuma hari ini, kan semuanya kepengen ketemu aku. Bayangkan misalnya yang nggak kebagian tiket itu sampean, terus sudah ngebet banget, udah lama mau mendapatkan bola, terus nggak dikasih tiket, nggak dapet tiket, terus perasaan you gimana gitu loh. Nah ya makanya ini solidaritas kita sesama babu, sesama kunyan. Jadi insya Allah sampeyan yang ikhlas ridho ngajinya dibagi 3 sesi itu pahalanya luar biasa. Amin. Berbagi pahala, berbagi berkah. Jadi bahagia itu jangan hanya dirasakan sendiri, surga jangan cuma ditempati sendiri. Nanti saya sampaikan ya kenapa ada 3 sesi. Nanti dalam sejarah perkembangan umat manusia, perempuan itu memang mengalami dinamika yang luar biasa. Wanita dalam sejarah peradaban umat manusia itu mengalami pergolakan yang sangat dahsyat. Di zaman jahiliyah perempuan itu nggak ada nilainya, wanita itu nggak ada harganya, wanita itu sama kayak barang. Itu zaman jahiliyah. Perempuan di zaman jahiliyah itu turatu wa tuhabu. Turatu, wanita bisa diwaris. Jadi sekarang PE bapak ngono iku iso diwaris malah dadi PE anak, iso diwaris dadi PE putu. Jadi wanita memang ya sama kayak barang warisan. Wa tuhabu, wanita bisa diberikan, bisa dihibahkan, bisa dihadiahkan, bisa menjadi barang pemberian. Jadi misalnya ya main ke rumah temen, dolen yang memain konco, ngelihat istrinya kok cantik banget, terus ngomong, mas bojomu ayu banget loh, senang kok piye, sampai yang pengen tak bungkus. Jadi bisa dibuntel dibawa pulang. Itu biasa zaman jahiliyah, kean. Wanita jadi barang pemberian, wanita jadi taruhan dalam perjudian. Itu di zaman jahiliyah hal yang lumrah, karena wanita kayak barang dan biasa dijual di pasar-pasar. Ya ditawakno, cewek, sewu telu, rawan selawe geblak dhewe. Betapa harga wanita sangat murah, nilai wanita sangat rendah di zaman jahiliyah, sampai masyarakat tadi udah dibilangin suruh diem, kok ada yang umok mana ya, sampai orang Yunani yang waktu itu bangsa dengan peradaban paling maju di dunia itu pernah bikin simposium, sarasehan, seminar dengan tema wanita manusiakah dia. Masya Allah, bangsa Athena Yunani
yang kala itu paling maju peradabannya, itu bikin seminar simposium dengan tema wong wedok kuwi menungso apa ora. Jadi kemanusiaan wanita itu diragukan. Bagaimana posisi perempuan yang seakan-akan tidak dianggap dalam kehidupan. Wanita itu termasuk manusia apa bukan? Nah, mbak-mbak yang cantik-cantik, kalau saya ngomongnya nggak cantik mungkin nanti mencap semua, karena dari rumah udah tutup kayak gini. Jadi nanti kalau nggak dilem cantik mesti sewak semua. Yang cantik-cantik semuanya. Islam datang mengangkat harkat, martabat dan derajat wanita setinggi-tingginya. Jadi jauh sebelum digaungkan emansipasi wanita di mana-mana, Islam udah dari dulu mengangkat harkat, martabat dan derajat wanita. Sebelum di mana-mana ada orang yang memperjuangkan persamaan gender, persamaan hak laki-laki dan perempuan. Ini Islam udah jauh sebelumnya mengangkat harkat, martabat dan derajat wanita. Salah besar ya kalau kaum orientalis bilang Islam itu sangat mendiskreditkan perempuan, Islam sangat merendahkan wanita, sehingga banyak kitab-kitab turas kayak kitab Uqudul Lujen itu dianggap merendahkan wanita dan sebagainya. Itu orang-orang yang dangkal pemikirannya. Coba bagaimana Islam mengangkat harkat, martabat dan derajat wanita setinggi-tingginya, sampai Nabi bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu. Coba Islam menempatkan surga itu digambarkan di bawah telapak kakinya ibu, yang itu perempuan. Gak ada kan ibu bapak-bapak, gak ada kan ibu laki-laki. Artinya apa? Sehebat apapun manusia, kalau dia tidak memuliakan wanita dalam tanda petik ibunya, dia nggak akan mendapatkan rahmat Allah, nggak akan mendapatkan ridha Allah, nggak bisa masuk surga. Walaupun orangnya sugih, sugih belegedu, belawu, adus madu, kongkong susu, saking sugih. Kalau tidak memuliakan ibunya, nggak bisa masuk surga. Apalagi sampai menyakiti ibunya, walaupun dia pinter ilmu ini sundul langit bisa ngeraji tot. Ya kalau ngeraji angin kan terlalu umum, jadi sampai pinternya itu baru keluar tuh bisa digeraji prok. Kalau tidak memuliakan ibunya, nggak bisa masuk surga. Walaupun ibadahnya sebagus apapun, sholat paling khusyuk sedunia, sampai melungker-melungker Allah Akbar, sujud nganti badoke benjut, zikir nganti lambene jedir, poso bendino sedekah nyah-nyoh, maca Quran sandalan-dalan, wiritan turut peratan. Tapi kalau menyakiti ibunya, tidak memuliakan ibunya, nggak akan bisa masuk surga. Islam mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya. Malah nilai seorang laki-laki itu diukur dari bagaimana dia memperlakukan wanita. Laki-laki yang memuliakan wanita, dia adalah laki-laki mulia. Laki-laki yang merendahkan wanita, dia adalah laki-laki rendah. Baleni rungokno wong lanang-lanang. Ono wong lanang kok menghargai wanita, memuliakan wanita, maka dia laki-laki mulia.
Ana wong lanang kok senengane ngremehne wong wedok, merendahkan wong wedok, menyakiti wong wedok, dia adalah laki-laki hina, dia adalah laki-laki rendah. Ini Rasulullah yang menyatakan, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia, laki-laki yang menghargai perempuan, laki-laki yang memuliakan wanita, dia adalah laki-laki mulia. Ono wong lanang kok nek mbek wong wedok ngergani, menghargai, mulyakno, itu tandanya laki-laki mulia. Pokoknya tandanya wong lanang mulia, wong lanang apik, kuwi nek karo wong wedok apian, dia lebih rela mengalah. Bukan berarti kalah, tapi memang menempatkan wanita pada porsinya. Tidaklah merendahkan perempuan kecuali dia laki-laki rendahan. Lanang kok senangane didulinan wong wedok. Nah ya makanya ada laki-laki yang sukanya merendahkan wanita, apalagi nguras hartanya wanita, memanfaatkan perempuan yang punya duit untuk dikuras. Wah itu bajingan gitu. Mohon maaf. Nah ya ini tandanya laki-laki yang hina. Tadi loh, ma akraman nisa illa karim, tidaklah memuliakan wanita-wanita kecuali laki-laki yang mulia. Wa ma ahanahunna illa laim. Yang di bawah saya jangan nginceng ya. Berdiri ya, Pak. Berdiri. Berdiri. Iya, dia. Pak nganggo orang depan. Berdiri, berdiri. Tidaklah merendahkan wanita kecuali dia laki-laki yang rendah. Ada lagi bagaimana Islam mengangkat wanita setinggi-tingginya. An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Baik buruknya negara tidak ditentukan oleh laki-laki, tapi ditentukan oleh wanitanya. Kalau wanitanya baik, maka negaranya jadi baik. Tapi kalau wanitanya rusak, negaranya jadi rusak. Negara ini ibarat bangunan. Wanita itu adalah cagaknya. Kok beton? Cagak, ini beton ki isine nongko. Isine nongko beton, terus modelnya ki mirip ndokopong. Oh ya ndokoyo, punya bojomu. Udah dengerin. Negara ini ibarat bangunan, wanita itu tiangnya. Lah bangunan itu jadinya kayak apa? Sangat ditentukan oleh tiangnya. Bangunan apapun kalau nggak ada tiangnya ya nggak bisa berdiri. Pondasi ada, genteng ada, tapi nggak ada tiang nggak bisa berdiri. Saking pentingnya tiang. Bagaimana kondisi bangunan itu ditentukan oleh bagaimana cagaknya. Kalau cagaknya, ngerti cagak tegak? Kalau tiangnya kuat, bangunannya hebat. Kalau tiangnya lemah, bangunannya goyah. Kalau tiangnya menentang, ini mikir ini loh. Aku ini maksudku gatok-gatok nih loh. Tak baleni. Kamu yang mikir loh. Gara-gara beton mau. Kalau tiangnya kuat, bangunannya hebat. Kalau tiangnya lemah, bangunannya goyah. Kalau tiangnya keropos, bangunannya gembos. Kalau tiangnya sekong, miring, bangunannya boleh. Kalau tiangnya apa nih? Gembok, bangunannya ambruk. Yo gatok-gatok ini kira gampang.
baleni nek cagake kuat bangunane hebat, nek cagake lemah bangunane goyang, nek cagake gembos bangunane keropos, nek cagake miring bangunane golek, nek cagake gembuk bangunane ambruk. Negara ini ditentukan oleh wanita. Kalau wanitanya kuat, negaranya hebat. Kalau wanitanya lemah, negaranya goyah. Kalau wanitanya loyo, negaranya ngelukro. Kalau wanitanya mencela-mencela kayak wanita-wanita kene, bukan gak mencela-mencela beliau, aku lagi tebain ini. Ya negaranya mengsle. Kalau wanitanya kentir, negaranya muntir. Kalau wanitanya endel, negaranya pretel. Lo yang menentukan wanita kok sampai pilihan-pilihan itu mana yang jadi, itu yang didukung oleh mayoritas wanita. Titeni omonganku. Calon opo wae sapa wae iku sing dadi yo endi sing didukung karo mayoritas wong wedok. Wong wedok iki menangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sehingga tadi ada 4 sudut pandang Islam terhadap wanita. Saya saja biasanya kalau ngaji di hadapan laki-laki itu biasa, tapi di hadapan wanita ini baru 10 menit sudah nos-nosan, menggeh-menggeh, terutama ngadepi yang berada di dekat saya ini. Takut nanti sarung saya ditarik-tarik. Udah ya, pertama biwasfiha aman, wanita sebagai makhluk sosial. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Para jamaah, sebagai makhluk sosial, wanita lebih menonjol daripada laki-laki. Ini ono sing takok apane? Ya apa-apane. Pokoknya wanita lebih menonjol daripada laki-laki. Apa nih? Yo apa-apa nih? Yo wes, makanya lu mau sih kok. Sudah, sekarang banyak wanita yang lebih hebat daripada laki-laki. Kalau dulu, maaf, punya anak laki-laki itu kebanggaan. Sekarang di masyarakat itu malah lebih senang punya anak wedok daripada anak lanang. Anak perempuan itu masih bisa bantu-bantu ibunya, masih bisa bantu masak, nyapu, nyuci, korak-korak, masih mau disuruh belanja. Tapi kalau anak lanang itu mangan turu tangi-tangi dolanan HP, metu-metu sepeda motoran. Banyak wanita yang prestasinya lebih hebat daripada laki-laki. Saya udah survei di sekolah-sekolah itu, prestasi-prestasi yang bagus itu lebih didominasi murid-murid yang perempuan. Saya udah nanya ke guru-guru termasuk di sekolahan kami, masing-masing wali kelas itu saya tanya, yang prestasinya bagus-bagus itu malah didominasi murid-murid yang perempuan. Yang masuk 10 terbaik bedesten apa terus belum pokoknya aku iso bahasa Inggris bedesten, the best 10 terbaik itu lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki. Sing wedok 8, sing lanang 2, sing wedok 7, sing lanang 3. Dan itu saya sudah survei, sing wedok sakmene akeh, sing lanang loro ora gendak karo. Sitoke kanyepen, sitoke poploke kegeden.
tenang bro, itu wae tenang. Bahkan di pondok-pondok pesantren tahfidzul Quran yang menghafalkan Al-Quran itu santri putra sama santri putri lebih cepat hafalnya santri putri, padahal yang putri itu kan tiap bulan dia terhalang oleh ada beberapa hari di mana dia mengalami baik menstruasi maupun mencret. Nah yang putra kan enggak ada tapi nyatanya hafalan Quran itu lebih cepat santri putri daripada santri putra. Dan sekarang prestasi-prestasi hebat dari wanita itu benar-benar menghiasi jagat raya. Banyak wanita-wanita yang prestasinya lebih hebat daripada laki-laki. Zaman Rasulullah Muhammad SAW itu udah banyak loh wanita-wanita hebat. Jangan dikira wanita zaman Rasulullah itu hanya berdiam diri di rumah. Ada yang ikut berperang melawan orang-orang kafir, menyiapkan perbekalan, merawat yang luka, bahkan ada yang memanggul senjata. Sudah ada zaman Rasulullah. Sampai sahabat yang mati syahid pertama itu seorang perempuan namanya Sumayyah. Ora di rumah nopo. Lek tonggomu kan Sumiyati. Sumiyah ini Sumayyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Zaman Rasulullah dulu ada 4 wanita hebat yang namanya sama-sama Aisyah. Walaupun sekarang nama Aisyah itu udah nggak begitu laku. Nama Aisyah, Fatimah, Khadijah, Saudah, Ramelah, Juwairiyah, Kapayu saya kira Arsyila, Meisha, Ditaleni Rafia. Ada 4 orang wanita hebat-hebat namanya sama-sama Aisyah. Pertama, Aisyah binti Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidah Aisyah putrine Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Ummul Mukminin, garwanipun Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah putrine Sayyidina Abu Bakar, garwane Kanjeng Nabi. Ini hebat, wanita yang sangat pinter, cerdas, intelektual. Halo, banyak meriwayatkan hadis, intelektual, pemikirannya brilian, cerdas, pinter, solihah, akhlaknya apik, ayu. Jadi udah cerdas, pinter, berakhlak mulia, solihah, ahli ibadah, cantik pula. Ada nggak yang kira-kira di sini yang seperti ini? Banyak. Coba angkat tangan. Oh. Emang kamu ngerasa cantik? Iya. Ayo ngono lah terus elek piye. Aisyah itu cantiknya kalau di sini kayak mana ya? Lahiran ngaco. Masya Allah. Udah cerdas, pinter, solihah, tekun ibadah, akhlaknya mulia, cantik pula. Aku. Top. Oke yang sampean. Bainas sama was sumber minyak. Aisyah umum. 2
Kemana dong? Aisyah binti Sa'ad ini ahli pengobatan. Di zaman Rasulullah itu ada wanita namanya Aisyah binti Sa'ad. Ini cara saiki ngono ahli kedokteran, ahli meramu obat-obatan, ahli di bidang medis. Udah ada zaman dulu. Kok dukun, kok ngomong dukun. Ahli kesehatan, ahli ilmu kedokteran, ahli di bidang medis, udah ada. Kemudian yang ketiga, Aisyah binti Tolhah, ini ahli perekonomian. Udah ada zaman Rasulullah perempuan yang ahli di bidang ekonomi, canggih di dunia perekonomian. Kemudian Aisyah putrinya Tolhah, ini ahli ilmu cara saiki no BMKG, ahli ilmu alam, ahli ilmu bumi. Jadi kata siapa kalau perempuan itu hanya pelengkap penderita dalam kehidupan? Salah besar. Wanita bagi laki-laki tidak dianggap di belakangnya tapi di sampingnya. Maka orang Jawa bilang bukan konco wingking tapi konco samping, sebagai pendamping bukan pesaing. Kalau dalam bahasa daerah saya Bojonegoro disebut partnership. Konco samping bukan konco wingking. Yang maaf, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan laki-laki. Jadi kalau konco wingking itu kan cuma urusan sumur, dapur, kasur. Bareng sumur, dapur, kasur, masak, macak, mana, bareng mana, kelang, kalen, itu kalau konco wingking, tapi ndak konco samping. Makanya wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang letaknya di tengah-tengah tubuh, tidak diciptakan dari tulang kepala untuk disungi-sungi, dipundi-pundi, di ujung-ujung, enggak. Tapi juga tidak diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak sama laki-laki, apalagi tulang tulung kayak penggaweanmu. Udah wes kok udah ya. Ini karena sebagai makhluk sosial, saya ulang, sebagai makhluk sosial, wanita banyak mendapatkan pahala dari nilai sosial. Ibadah-ibadah sosial itu ibadah yang menghasilkan banyak pahala bagi wanita. Tentu di samping ibadah-ibadah muamalah, golek ganjaran. Wong lanang ambek wong wedok gampang, wong wedok asli. Andaikan dulu di alam rahim saya disuruh pilih, kamu milih jenis kelamin laki-laki atau perempuan, mungkin saya milih perempuan saja. Dulu di alam rahim, saya kira kadung kok. Loh, bener. Coba ibadah mahdoh itu lebih hebat wanita loh daripada laki-laki. Lebih kuat wong wedok ibadahnya timbang wong lanang. Sholatnya lebih rajin perempuan daripada laki-laki. Baca Qur'annya juga lebih rajin perempuan daripada laki-laki. Zikir, wiridan, sholawatan lebih kuat wong wedok daripada wong lanang. Di mana-mana setiap saya ceramah itu di majelis-majelis itu banyak perempuannya daripada lanangnya. Lo bener. Lenok ini orang ngomong. Udah. Kayak gini aja ya. Sampean berangkat dari rumah sampai ke sini. Walaupun itu rumah majikan tapi mbok akoni. Omahku, mbahku, anakku.
Mau ngeden yo kapan? Itu wis kadung yo. Setiap satu langkah dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Amin, ya Allah, ya Masya Allah. Nah ini tadi berapa langkah? Apalagi sampean itu nggak dihitung dari rumah majikan, tapi dihitung dari rumah sampean Indonesia. Oh iya, sampean ngaji di sini ki sing omahe Malang Kromengan kaya iki. Iki dihitung langkahnya dari Kromengan. Sing omahe Ponorogo ya dihitung teko Ponorogo. Sing omahe Wonosobo dihitung teko Wonosobo. Sing omahe Blitar ya dihitung teko Blitar. Tulungagung, Trenggalek, Lampung. Udah, ya. Makanya terus toh nggak ada kata terlambat. Sampai kalau dari Indonesia ke Hongkong sini jangan hanya niat cari cuan, jangan hanya niat cari duit saja, niat ngaji juga, boleh bojo. Semua tak ketemu, ngomongi kok gini loh, gini mbak, lek sampean ke omah bukan neng Hongkong, ya memang niatnya cari duit, niatnya kerja, tapi sekalian diniatkan gini, aku kalau di Hongkong, saya tahu di Hongkong itu banyak majelis-majelis taklim, niat di samping kerja niat ikut ngaji setiap ada kesempatan libur, itu pahalanya malah Masya Allah luar biasa, jauh lebih besar pahala sampean ngaji di sini daripada di Indonesia. Lalu nek ngaji di Indonesia ini sawayah-wayah iso, di banyak tempat ada, terus ngaji di sini nih sampean di tengah-tengah kesibukan kerja, terus bayar, jajal. Ada kesempatan infak macam-macam, subhanallah. Ini luar biasa, nek sampean ikhlas gak kakean cangkem. Kadang ada kok jamaah yang kayak gitu. Apa ini? Jauh pengajian tuh kayak telur sesi ini niatnya ngaji kok bisnis. Saya tahu ngono. Gini deh, bu, kok tak terang ya, sebentar ya. Habis ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi dari muamalah yang namanya ibadah sosial. Iya, saya ini harus ngatur waktu, nggak kayak biasanya, supaya lebih efektif gitu loh. Jadi jangan khawatir, waktu ngajinya durasinya sama kayak biasanya, nggak mungkin kurang dari 1 jam. Kalau kurang dari 1 jam gimana? Pokoknya 1 jam setengah. Walaupun misalnya kemarin nulisnya di medsos, ini yang sesi pertama jam sekian sampai jam sekian, sesi kedua jam sekian sampai jam sekian, dibatasi waktu, itu bukan ukuran mutlak, kita tetap kondisional. Saya tetap ngerti kok misalnya ini saya ngaji cuma setengah jam, curang saya, dolim saya. Enggak, harus adil, sesi pertama, kedua, ketiga, nanti waktu ngajinya sama, nggak akan kurang dari ngaji-ngaji biasanya. Jangan khawatir, aku itu kalau udah ketemu kamu tuh aku gak akan nyakitin kamu, aku gak mau ngecewain kamu. Oh enggak sih, aku tuh sayang banget sama kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Amal tak goyang kopi. Amal yang disebut amal tabarruk wa hunna mutabarri'atun, itu amal yang pahalanya paling besar bagi wanita, bahkan diriwayatkan nanti paling memberatkan timbangan amal. Artinya memberatkan timbangan amal itu menjadikan timbangan amal kebaikan lebih berat, lebih banyak. Amal sing paling iso ngeboti timbangan amal apik kanggone wong wedok itu namanya amal tabarruk. Amal tabarruk ialah amal-amal atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan keluarga yang harusnya
itu menjadi kewajiban suami, tapi dikerjakan dengan tulus, dikerjakan dengan ikhlas oleh istri, itu yang pahalanya paling besar, itu yang menjadikan timbangan amal kebaikan di akhirat kelak jadi berat bagi wanita. Saya ulang, amal-amal itu harusnya kewajiban suami, tapi dilakukan dengan ikhlas oleh istri. Yang paling ketara, ketoro, ya kayak profesi sampean ini, kerja itu bukan kewajiban sampean, kewajiban suami, tapi sampean mau seakan-akan gantiin kewajiban, bukan hanya bantuin, malah gantiin. Yang bantuin itu kalau suaminya di rumah kerja sendiri. Enggak, kok ada yang suaminya kelimbrak-kelimbrak kayak gombal kukio. Istrinya yang kerja dapat duit dikirim sing lanang kelimbrak-kelimbrak. Saya banyak kok mendapat yang kayak gitu. Sing lanang nih mancing, adu dorong, adu pitik. Itu suami kurang ajar itu namanya. Ben, krungu ya ben bojomu ora wedi ya. Ya kalau dia baik, kirimannya sampean ditabung, disimpan, dikembangkan, dibikin usaha apa-apa. Kadang malah duitnya dientek-entek no. Apa mana ini ngomong gendaan? Ada yang suaminya kayak gitu? Ada. Senengnya siapa kok didongakno bareng-bareng cek cepet mati. Itu. Hari kelakuannya ngomong kok jahat. Udah ini Masya Allah, kalau sampean ikhlas, sampean kerja yang harusnya sampean tulang rusuk tapi berubah jadi tulang punggung, Masya Allah. Oh, apa yang gue rekam, gue kirim ke bojomu. Iya. Ketara bojone ra beres. Ulang. Paling enek rumahno bojomu. Ora usah baleni, engko golek rekamane kancamu sing duwe. Padahal sedang benerin. Jadi ini kerjaan-kerjaan rumah itu semuanya aslinya kan kewajiban suami. Masak itu kewajiban suami, nyambel, kayak sayur, terus ubah-ubah, kora-kora, ngerawat anak itu asli semua kewajiban suami. Nggak ada Quran hadis yang menyatakan, hai para istri nyambellah, nggak ada. Hai para istri umbah-umbahlah, ngetelah, nggak ada. Tuh bener, itu aslinya kewajiban suami. Tapi para istri mau melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan tulus, dengan ikhlas, itu yang pahalanya besar. Sehingga nyapu aja di rumah, nyapu di rumah sendiri, itu pahalanya kayak nyapu di Masjid Nabawi. Mulane nek omahmu resik yo beletono sampah. Nek sapon yang begini, ganjarannya gak karo-karuan. Bener itu baru nyapu, belum tugas-tugas yang lain, apalagi yang berkaitan dengan melayani suami, itu pahalanya Masya Allah. Nah, dengerin ya, ada istri yang tulus melayani suaminya, mijitin macam-macam, itu pahalanya Masya Allah nggak terhitung. Makanya nanti kalau pulang bojomu dirawat, yo dibalsem, yo untuk belanja minyak kayu putih, diminyaki rambutnya. Kalau nggak tahu minyak rambut yo jelantah. Dengerin toh, istri
memandang suami dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, itu dipandang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyum kepada suami pahalanya kayak haji. Nggak usah jauh-jauh ke Mekah, cukup mercy pamer busi. Mas di haji, Mas di haji 2 kali. Kok betul mana? Mas di haji 3 kali. Bondong meringis kok. Lo ini benerin dong. Kayaknya sepele, tapi prakteknya susah. Gak gampang loh istri senyum di hadapan suami. Karena istri kalau ketemu suami itu lebih banyak cemberutnya daripada senyumnya. Betul? Ayo sama eling-eling, sama nek ngarepe bojo iki lho, akeh peseme to akeh nyaprute. Akeh nyaprute, padahal sama kalau ketemu apa senyum-senyum terus. Tapi kalau sama suami kamu kok nyaprut-nyaprut terus. Makanya senyum di hadapan suami berpahala kayak haji. Karena itu ternyata nggak gampang. Yo ngono kuwi. Lha kok perkarane ora perkara ora diblonjot tok, ya suudon, salah sangka macem-macem. Hitungan sampeyan nek ngarepe bojo akeh disenyum karo nyaprute, akeh nyaprute. Lebih banyak cemberutnya, lebih banyak nyaprutnya. Makanya maaf sekali lagi. Ini kelihatannya sepele, tapi ternyata nggak gampang. Nyatanya istri kalau di hadapan suami itu susah senyumnya. Kalau rongko, loro hati, loro perasaan, bilangin kok. Makanya paksakan ketemu Mas. Walaupun gak dikasih duit, pengen apa-apa gak dikai, jalur ini gak dituruti, jalur ini gak dituruti, matur suwun Mas. Ya pengen tambah ngentus bojomu. Saya, halo, pegangan tangan sama suami. Gue ngerontok dosa. Sek toh makanya nanti kalau pulang pikirannya ngono sek mengambung itu kayak mengambung hajat aswad apa mana sing bojone kan aswatnya ada nggak yang punya maaf ya bangun tidur terus pegel-pegel semua, sakit-sakit semua tulang, terus habis duduk lama terus tangi kretek, ada apa enggak? Itu ada terapinya, sama enggak ngomong-ngomong ke dia nanti ke dia tak kandani. Itu terapinya lek ape turun ngambungi bojo. Dengerin, ada ibu-ibu itu ngeluh ke saya, sambat minta doa. Karena akhir-akhir ini aku kalau di mana-mana itu ngaji pegel juga. Gara-gara TikTok, menolong TikTok sangat tahu orang di anak untuk tak suruh langsung metang. Padahal ya tak apa-apa no. Misalnya tempat di mana saya ngaji itu pegel juga. Jaluk ini. Ada yang udah lama nggak bisa jalan, pengen bisa sholat jamaah ke masjid. Baru langsung diantar waktu. Padahal aku diberi daya. Allah semuanya yang menyembuhkan. Itu ketepaan di Dewanas kalau Gusti Allah. Dengerin, ini ada yang ngeluh kayak gitu. Jadi linu-linu pegel, sing rematik, sing kolesterol, asam urat. Aku eling didhawuhi kiaiku tak kandhani gampang kamu sing dibojo tasik bar kok elek ampe mapan turu sing telaten ngawuhi bojo males banget bojoku tengi lho kok tengi ora apa-apa ditelateni insyaallah kok waras mujarab nanti akhirnya terus ceritanya aku bang mandi apa ngambungi bojo waras ora linu-linu orang usah entek obat udah terus gini dengerin toh melayani suami dalam berhidup
itu pahalanya jihad fisabilillah. Lu bisa mateni wong kafir 70. Dan ndak usah melawan Israel. Karo bojo itu oleh wong kafir 70. Untuk membunuh 140 orang kafir. 210 orang kafir mati. Lha nek koyo ngene iki suwengi salat 1750. Astagfirullahaladzim. Yang kalau lagi mundur kok bojone dia ayo mateni wong kafir. Mas wong kafir wis lupa, Mas. Saya ngenteni golek neh. Berarti bojone Nah, nanti kalau hamil selama kehamilan itu 1 hari pahalanya 70.000. Padahal itu 9 bulan lebih, kalikan 70.000. Ayo piro? Akeh ewu wis. Terus kalau siang dicatat kayak orang puasa, walaupun mangan-mangan. Kalau malam pahalanya kayak orang tahajud, walaupun tulung-tulung kermor. Mulane ayo meteng bareng. Nah itu balik nado. ya kalau bojone kan nang syukur blending kan. Kalau metengnya sama suaminya. Nah, dilanjut ke ini. Masih ada 15 menit. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini saya juga punya misi. Maaf banget. Saya ini juga ada punya misi. Kemarin sudah saya ceritakan. Jadi karena tambahnya santri di pesantren kami itu bludak banget, sampai fasilitasnya nggak mencukupi, Mbak. Jadi asrama santri juga nggak cukup. Mungkin di antara jenengan-jenengan ada yang anaknya atau keponakannya atau keluarganya di pesantren kami mungkin ada, boleh ditanya. Jadi kamarnya anak-anak itu udah nggak muat. Terus sekolahnya itu sekarang di shift pagi sama shift siang, ada sekolah pagi sekolah siang. Kalau tahun kemarin masih bisa kita masuk pagi semua, kalau sekarang udah nggak bisa karena gedung madrasahnya juga kurang fasilitasnya, sehingga kami terus bangun terus. Padahal bangun itu nggak berhenti loh, tapi nyatanya yang masih kurang saja. Terus ini alhamdulillah kita lobby tanah di sekitar pesantren kami sebelah barat dan sebelah timurnya yang masih berupa rawa sama barongan itu, prank-prank itu yang punya di lobby alhamdulillah udah dikasih. Nah, sekarang tinggal bayarnya. Ayo, ada pokoknya yang bayarnya dulu. Ini orangnya mau dibeli tanahnya aja kita alhamdulillah udah seneng. Karena memang kita butuh perluasan dan alhamdulillah yang punya udah di lobby sama teman-teman udah dikasih, dan insya Allah nanti kalau jenengan ikhlas, ini gak maksa kok, kalau jenengan ikhlas ikut membantu, misi saya kali ini lebih berat daripada sebelumnya. Kemarin ini aku baru bayari seragamnya anak-anak itu 200 juta lebih, seragam untuk sekolah. Baru kalau nggak percaya nanti kalau minta ditunjukkan, kita misalnya tak tunjukkan, tagihannya tak bawa kok ini. Asli tak bawa tagihannya, kita misalnya. Terus untuk kalau tahun pelajaran baru kitab-kitab dan sebagainya. Jadi saya itu sampai udah setengah tahun baru bisa bagi seragamnya ke anak-anak. Mulai tahun pertama pendaftaran sampai kemarin ini baru dibagi seragamnya. Jadi itu nggak apa-apa nanti ngajinya ditambah, tapi saya juga minta infaknya ditambah. Oke. Insya Allah itu akan menjadi jaya. Saya kepingin menyelamatkan jenengan. Jadi berkali-kali saya ngomong kalau jenengan pulang ke Indonesia, silakan kalau mau silaturahim ke pesantren kami, saya senang banget. Kalau dibilang Anwar Zahid cuma mau cetok, sampean ke pondok, putra ataupun putri monggo nyandak santri sitok, tekono. Sama neng kene bayar piro? Bener gak nek kitabe ditumbasno karo abah? Bener gak kalau anak yatim dijatah sama abah? Saya kalau anak yatim saja itu 1 bulan hampir 100 juta.
Gak bayang lo 500 sekian kali 200.000. Nah 500 kali 200.000 kan udah 100 juta. Itu yang untuk sangunya anak yatim aja. Belum yang lain. Tapi alhamdulillah semuanya dicukupi sama Allah. Jadi saya akan senang sekali kalau jenengan lagi pulang ke Indonesia, silaturahim ke pesantren kami, kemudian di cross check. Kalau memang wah Anwar Zahid itu cangkemnya bosok, narik infak nyata nih, gak digawe pondok, gak digawe bocah-bocah. Karena maaf ya, bukan bermaksud untuk menyudutkan siapa-siapa, menilai siapa-siapa. Ini saya sendiri. Jangan sampai sampean salah sasaran kalau kepengen nyumbang infak, nanti jangan-jangan itu yayasan fiktif yang sampean sumbang. Atau misalnya pondoknya kalau santri ini ngomong, santri saya banyak 100.000 santri, ternyata santrinya nggak 10. Nah itu supaya nggak salah. Kalau saya ngomong tiap datang saya ngomong, dan orang bener ya ketok ilangku. Ojo modalku ya diketok. Jadi saya akan sangat senang kalau jenengan monggo silaturahmi ke sana, kemudian senang banget. Dan itu jujur banyak dari teman-teman Hongkong sini yang berkontribusi untuk pesantren kami, baik itu bangunan fisik maupun untuk keperluan anak-anak sehari-hari. Terima kasih banget. Jadi kalau misalnya saya juga seperti biasanya minta ke jenengan ikhlas ya. Saya yakin Hongkong ini keren-keren luar biasa, loman kecuali yang medit. Hah? Oh iya, oke. Nggak, nanti yang beruntung saya bawa sarung mangga tapi nggak dijual. Yang dijual ini kaosnya tadi. Yang kaosnya itu karyanya anak-anak sendiri. Ya maaf ya, kaos itu juga karyanya anak. Ini wanita adalah kebanggaan dalam Islam. Kalau zaman jahiliyah, anak perempuan itu dianggap simbol kesialan, tapi dalam Islam, anak perempuan adalah simbol kebahagiaan. Di antara tanda orang yang beruntung, tandane wong sing bejo donya akhirat, kuwi anake akeh sing wedok timbangane sing lanang. Saya tidak bermaksud untuk mengarani bahwa anak laki-laki itu jelek, enggak. Tapi ini tanda orang beruntung, tandane wong bejo donya akhirat kuwi anake luwih akeh lanange timbang wedoke. Kalau zaman jahiliyah, anak perempuan itu dianggap simbol kesengsaraan dan kesialan, tapi dalam Islam justru anak perempuan itu adalah simbol keberuntungan dan kebahagiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan ada hadis yang menyatakan di antara tanda ahli surga itu anaknya lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki. Ini anakmu yang laki-laki nggak usah diganti jenis kelaminnya ya, nanti nak operasi kelamin. Itu tanda betapa Islam sangat mengangkat harkat derajat wanita. Dan Nabi berpesan, rumah toh tanah kahu tanah salu, di antara tujuannya nikah disuruh bikin anak sebanyak-banyaknya, karena Rasulullah nanti akan bangga-banggaan banyak-banyak anak dengan nabi-nabi yang lain. Tuh, makanya maaf kiai-kiai itu anaknya yang kayak soalnya sarung itu kan praktis, elastis, ekonomis, isis, jual beli. Ya, makanya ini satunya sarungan, satunya celana. Kalau sarung mau kesasar murung, masa pakai sarung mau karaokean, acep, nggak pantas. Masa pakai sarung manggung mural, nggak pantas. Pakai sarung ke naik klub, nggak pantas. Minimal kencing sambil duduk. Kan kalau sarung pena disingkap srek, dobrok, til. Nek celone ono, celanya ada cacatnya. Jarang pakai celana kok kencing duduk, itu jarang. Saya kakek yang begagan ada direk srek, dibrosot srot tuh, kadang-kadang nggak cewok, berarti cewoknya pakai obat, maksudnya obat apa? Itu kalau celana, celono itu muyuin ngadeg gitu. Saya maaf, saya kalau lagi di konten di toilet di bandara itu, saya lihat yang pakai celana itu ya kencingnya sambil ngadeg semua. Apalagi di toilet yang terbuka itu, saya nggak bisa kok.
Tapi orang-orang itu bisa nguyah sampai ngatur delok kayak pinggirku. Kok bisa gitu? Nah itu kan tempatnya terbuka. Yo ketok kok nyawang kayak pinggirnya. Dah, kamu yang doa ya. Kan jam 12, ini baru setengah 12 kan? Nah iya makanya tadi saya dikasih waktu sampai jam 12. Insya Allah kalau jam 12 saya belum berhenti, udah semuanya tak usir semua sama saya. Kalau dikasih waktu jam 12 udah, saya sampai jam 12 selesai. Dan tolong saya jangan ditungguin, ini juga ganggu konsentrasi saya, jamaah juga begitu. Nanti kalau saya suruh buyar, harus buyar, kasih kesempatan yang di luar, kita sama-sama pengertian. Saya tahu kalau jenengan ngajinya cuma sebentar, jenengan kecewa, dan saya juga nggak mau golek, saya juga nggak mau curang. Ini ngaji apa cuma narik infak saja? Karena ini intinya ada ngajinya. Maka saya lanjutkan ngajinya. Nanti kita doa, setelah doa tolong yang tertib. Waktu kita sampai jam 12. Gak apa-apa, saya nanti istirahat 5 menit, langsung ngaji, saya gak apa-apa. Saya udah siapkan fisik saya. Kalaupun nanti saya geblak, tanggung jawab panitia. Nah ini ya kok rumah sakit masih buka aja Pak. Yang ketiga, biwasfiha zaujatan, wanita sebagai istri. Yang keempat, biwasfiha umman, wanita sebagai ibu. Tolong perhatikan, ini nanti insya Allah saya sampaikan lagi kalau ada kesempatan. Sebagai istri, wanita mendampingi suami, taat kepada suami, bersama-sama dengan suami memperjuangkan kebahagiaan fid dini wal dunya wal akhirah, dengan target fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Mereka dan istri-istrinya berada di surga merasakan kenikmatan sekeluarga, suami, istri dan anak-anaknya. Tentu kita berharap mudah-mudahan kita semua jenengan bersama suami tercinta, bersama anak-anak dan seluruh keluarga menjadi penghuni-penghuni surganya Allah. Untuk itu sampean sebagai istri, wanita sebagai istri, tugas utamanya 6M. Berapa? 6M. Sekali lagi berapa? 6M. Ingat-ingat dan dihafalkan. Apa itu 6M? Perhatikan, merumah, mengkurep, melebu, metu, melek, merem. Ayo bareng. Merumah, mengkurep, melebu, metu, melek, merem. Sekali lagi, merumah, nanti kalau ditelepon suaminya atau siapa yang di rumah, dan kamu baru dari mana? Habis pengajian. Yang ceramah siapa? Anwar Jalil. Ngajinya apa? Merumah, melebu, metu, melek. Pertama, istri harus pintar rumah. Artinya rumah itu terbuka, jangan sampai ada yang ditutup-tutupin dengan suami. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi nama suami. Jangan main selintut-selintutan. Ada rahasia-rahasiaan dengan suami, apalagi ada main dengan orang lain. Dosa besar. Harus terbuka. Duit kalau masih ada bilang ada, kalau udah nggak ada baru bilang nggak ada. Biasanya kan nggak, duit belanja masih ada, bilangnya udah habis. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ini orangnya jilbabnya warna coklat. Karena jujur, duit kalau udah masuk, duit harus kadung lebu nongone wong wedok metune. Misalnya sampean dikasih duit suami 1 juta, belanja ke pasar habis 600.000, itu kembaliannya yang 400.000 balik nopo mboten? Malin. Nah inilah, yaitu makanya tolong kalau lagi nyuci pakaian suami diperhatikan. Halo, pastikan di kantongnya nggak ada duitnya. Kalau nyuci baju, celana, pokoknya pakaian suami, di kantongnya ada duit, kok tetap sampean cuci, sampean kena pasal pencucian uang. Awas. Halo. Kalau duitnya diambil terus dipek, sampean kena pasal penggelapan. Kalau duitnya diambil dipakai beli bakso macam-macam, sampean kena pasal penghilangan barang bukti.
Kalau duitnya dibiarkan di situ, halo, terus diambil setelah dicuci, sampean kena pasal berlapis. Kalau taunya duit udah dicuci dan duitnya hancur, sampean kena pasal perusakan lambang negara. Karena di situ ada simbol burung garuda-nya. Tapi kalau duit itu diambil, diserahkan lagi kepada suami, itulah sampean istri soleh. Yang kedua, mengkurap, artinya mengkurap itu menutup aib suami. Jangan sampai aibnya suami disebar. Bojo dicinta-cinta makanya kan apa boten? Angger tak kengit duit benteno, angger tak kengit duit benteno. Ya, ada apa enggak? Setiap orang punya kekurangan, setiap orang, aku ini gugup ini, setiap orang punya kesalahan. Tapi tolong jangan pernah menyebarkan atau membuka aibnya suami kepada siapapun. Sampean menceritakan kejelekannya bunuh sampean kepada siapapun dosa besar. Aku jengkel aku karo bojoku. Ning wame tembrak mundur bakal kerja malah aku sing gobrak di wong kerja. Aku lagi mulang telung-telung itu diomong balik meneh. Halo. Kadang kalau lagi cerita sesama kan nyeritain bojo. Ini apa betul? Hati-hati. Loh, apa berarti nggak boleh? Kecuali kalau suaminya nakal. Maaf, suaminya melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, atau melakukan kekerasan secara psikis, merendahkan, melecehkan, menghina jenengan, menjelek-jelekan jenengan. Nah itu boleh, tapi jangan kepada sembarang orang, kepada orang yang kira-kira bisa jadi solusi. Maaf ya, ini sebenarnya keterangannya panjang, tapi waktunya kita udah mepet. Melumah, mengkurep, berikutnya melebu. Kalau itu kudu pinter ngelebono. Jadi artinya ngelebok, masya Allah. Ngelebono belum. Lewis melebu aja sampai utang. Jadi artinya ya Allah yang karim. Kalau diomongi suami lebokno bleng, sing banter. Omongannya suami lebokno bleng. Kalau dinasihati suami lebokno bleng. Dikasih duit belanja suami lebokno bleng. Lah kuwi sak pira belanjane tergantung, karena suami itu pemasukannya nggak sama. Ada yang pemasukannya besar, ada yang pemasukannya kecil. Bojomu ini pemasukannya gede apa cilik? Soalnya ini podo-podo manuk sayapnya dua, tapi ndoke ora apa-apa. Nek manuk gagak ndoke gede, nek manuk emprit ndoke cilik. Lah bojomu ki ndoke gede apa cilik? Oh iya, mau nek cilik yo emprit. Ireng-ireng, gak semua yang ireng gagak. Kalau emprit jangan dipaksa ngendok sepotong doke gagak, dobol. Kalau penghasilannya kecil jangan menuntut belanja lebih. Kalau penghasilannya kecil, paham? Makanya istri harus tahu ndoknya suami itu besar apa kecil. Pendapatan suami cuma 5 juta kok, kalau mau gelang mulai kene sampai tekan kene, golem itu namanya. Itu melebu, metu artinya mengatur pengeluaran, pemasukan dan pengeluaran harus sesuai itu pengeluaran dan pemasukan. Melek dari kebaikan suami, merem dari kejelekan suami. Melek dari kelebihannya, merem dari kekurangannya. Jadi lihat kelebihannya, jangan memperbesar kekurangannya. Karena ingat, setiap kita punya kekurangan. Dikira kalau udah jadi kiai ini terus apik kok gak melek. Banter itu lah muni pret kurang banter. Sing kompak ya pret gitu ya. Setelah saya bareng pret gitu ya. Dikira kalau suami udah jadi kiai terus baik semua, nggak ada jeleknya. Atau suami. Saya ini kejelekannya banyak, saingannya sama nggak tahu. Yang tahu siapa? Ya istri saya. Istriku terus apa-apa. Makanya saya suruh ceramah di hadapan wanita puluhan ribu wangi aku, tapi suruh ceramah di hadapan bujuku perawan.
Rawani ngerti sak apa-apa. Lagi ngambek duduk kamu. Tak selamin assalamualaikum. Saya ngomong salam belum selesai prek tinggal ngintip. Makanya kalau istriku nggak tertarik sama ceramahku. Kan biasanya ada tetangga nyetel ceramahku yang radio Bob Banter. Aku nyundul dari wanita aku ceramah apa? Ceramah apa? Mau nggak disenengi orang akeh. Mau nggak disenengi orang akeh. Ceramah apa? Aku yang mesem saya harus. Ya yang ngomong istri saya bingung. Tapi saya ngomong ambil muka aku iya. Jadi yang ngomong istri saya bingung. Lalu istri saya itu nggak tertarik sama ceramah saya. Ceramah apa? Malah kadang kalau ada kiai ngaji dia habis itu ngaji muslimatan apa-apa gitu terus ketemu saya terus ngomong, kiai mau cerita ini. Aku harus ngomong kayak dia. Nek sama saya ngomong ya saya Tangan ngomong ya saya padahal yang pengen aku udah keterangan yang kayak cerita kiai mau lomba ngomong ini aku langsung ngomong kayak dia malah tiru aku keterangan yang pengen aku ini sama yang ngomong ya saya jadi makanya rumah nonton melek dari kelebihannya, merem dari kekurangan. Lo ini penting, jadi nanti kapan-kapan tak terangkan lagi ya. Jadi insya Allah, saya itu sempat kayak gini. Kalau itu bisa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukan hanya sampai kakek-kakek nenek-nenek. Jujur, saya pernah lihat ada pasangan suami istri yang udah agak sepuh berangkat ke masjid sholat berjamaah, runtung. Aku sempat ngomong, Mbah, kula niki iri kalian jenengan. Dan apa kok? Dan sing diiri niku napa ngene. Lho jenengan niku pun sepuh kalih Mbah Putri kok saged runtang-runtung salat jamaah bareng ngeten iki lho kula iri bisa runtang-runtung budal jamaah oleh jamaah ngaji bareng. Ngaji napa meleh terus. Sing ditagosi napa? Muga-muga kula niki kalih baik kok niki saged mlebu swarga baru. Padahal itu gitu ngaten kawak pol. Makanya tolong mumpung suamimu masih hidup, kan suamimu sebentar lagi mati. Mumpung masih hidup, melayani dengan pelayanan terbaik daripada nanti nyesel. Ono cerita di terakhir. Ada perempuan, ada istri, itu kan setiap masak goreng tempe, suaminya usil. Jadi tempe lagi mari digoreng pintas, dicolong, dipangan. Laki pintas, tolong dipangan. Suaminya tuh usil. Kalau istrinya lagi goreng tempe, itu mesti dicolongi dipangan. Anyel gini. Iki lho senengane ganggu wong ae. Nang ngene wong masak, senengane tempe dicolongi. Padahal kerja ngono lho, libur ning omah ngono. Oh, suatu ketika suaminya meninggal, dia itu goreng tempe sendirian, nangis, membi. Ditanya sama tetangganya, Mbak, kenapa toh Mbak goreng tempe kok kalau nangis? Aku kelingan. Biasanya ini ada sing nyolong. Saya tuh sore ada sing nyolong. Mulane kok nek bar iki teleponan bojomu. Mas, sampean pengen apa to? Sampean njaluk apa, Mas? Mumpung sampean iso siapa tahu itu merupakan kebaikan terakhir sama suamimu. Astagfirullah. Dan suamimu sebelum meninggal dirimu harus mendapatkan ridhonya, karena ridho Allah tergantung ridho suami. Oleh karenanya mari sama-sama kita mendoakan jenengan yang sudah punya suami atau mantan juga didoakan. Ya, jangan apa yang larangnya aku wis tetap wajib didoakan yang terbaik. Alah, kurang naik. Tetap wajib didoakan yang terbaik. Di sini ada yang janda, angkat tangan. Astagfirullah. Oke. Baik sudah meninggal maupun kita doakan semuanya mudah-mudahan dibimbing oleh Allah. Sama-sama kita mendoakan keluarga kita yang di rumah. Kita juga mendoakan anak-anak kita. Karena sekarang lagi darurat kelitih. Anak-anak kita ini di Indonesia di beberapa daerah lagi darurat ada